Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 349, malunya menjadi orang miskin. Sebagai seorang sopir taksi, dia tidak ingin terlibat dalam perkelahian antara dua keturunan keluarga kaya. Sebagai warga negara biasa, ia hanya ingin segera mendapat ganti rugi dan kemudian meninggalkan tempat ini. Namun, Rob langsung membentak sopir taksi itu setelah mendengar tuntutannya untuk memberikan ganti rugi berupa uang. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah ini denganmu karena telah memprovokasi Tuan Heng. Beraninya kau meminta kompensasi uang. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Sopir taksi itu tahu mereka tidak boleh dianggap remeh, jadi dia menatap Jordan dan berkata, "Tuan, Anda yang menyuruh saya menyalip mereka dengan cara apapun di dalam mobil tadi. Anda juga mengatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Bagaimana kalau kamu memberiku $400 untuk memperbaiki mobilku?" Sopirnya meminta $400 kepada Jordan. Pada saat itu, banyak warga sekitar yang juga mengerumuni mereka untuk menyaksikan keributan itu. Jordan menunjuk ke mobil Chris dan berkata, mereka mencoba memaksa masuk dan itu tindakan huliganisme. Namun, mereka ingin menghindar dari tanggung jawab. Hubungi polisi lalu lintas atau perusahaan asuransi. Mereka pasti 100% bertanggung jawab atas situasi seperti itu. Mendengar kata-kata Jordan, beberapa penonton ikut menimpali. Ya, saya melihat pengemudi SUV itu terus-menerus membunyikan klakson dan menyalip mobil itu. Pengemudi SUV itu memang bertanggung jawab. Itu tidak perlu dijelaskan. Bagaimana mungkin pengemudi taksi membuntuti SUV? Namun, jumlah pertanggungan asuransi untuk pengemudi taksi secara umum cukup besar, jadi meskipun pengemudi taksi bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut, ia tidak perlu terlalu khawatir. Begitu Chris mendengar sopir taksi meminta uang sebesar $400 kepada Jordan, yang tampaknya Jordan berusaha untuk tidak membayarnya, Chris segera mengaitkannya dengan masalah aset Jordan yang dibekukan. Chris sudah mengetahui masalah ini dan bahkan mendengar sedikit tentang Jordan yang membobol rumah Howard sendirian dan bahkan melukai kaki Brad. Chris tertawa dan berkata, Anda tidak perlu menelepon polisi lalu lintas atau perusahaan asuransi. Saya ragu $400 cukup untuk menutupi biaya perbaikan mobil ini. Biayanya setidaknya $800. Rob, berikan sopir taksi ini $800. Rob tertegun sejenak. Tuan Heng. Rob berpikir dalam hati, tidak perlu bagi seorang tokoh terhormat seperti Chris untuk peduli pada seorang sopir taksi rendahan. Mereka tidak akan berani memprovokasi dia. Bayar dia. Melihat Rob ragu-ragu, Chris langsung tampak tidak senang. Ya. Mengetahui bahwa Chris pemarah dan bisa memukul seseorang kapan saja ia mau, Rob segera mengeluarkan telepon selulernya dan mentransfer $800 kepada sopir taksi. Terima kasih, terima kasih. Kalian lanjutkan saja, aku pamit dulu. Sopir taksi itu tersenyum dan bersiap untuk pergi. Namun, Chris menghentikannya. Tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Kita belum selesai di sini. Chris menatap Jordan dan berkata, aku sudah mengganti kerugianmu. Itu tanggung jawabku, jadi aku akan menanggungnya. Tapi kamu tadi ada di dalam mobil dan kamu jelas-jelas berjanji untuk bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bukankah seharusnya kamu juga mentransfer $800 kepadanya? Mendengar bahwa ia mungkin akan menerima $800 lagi, sopir taksi itu langsung kegirangan. Jika ia menerima $800, ia akan memperoleh total $1.600. Ia dapat meminta bantuan seorang kenalan untuk memperbaiki mobilnya hanya dengan $200, yang berarti ia akan memperoleh keuntungan sebesar $1.400. Oleh karena itu, sopir taksi itu juga mempersulit Jordan. Ya, Tuan, saya berencana untuk memberi jalan tadi karena saya pikir mereka pasti mencoba menyalip saya karena ada masalah yang mendesak. Tetapi kamu tidak mau memberiku jalan dan malah memintaku untuk menambah kecepatan sambil meyakinkanku bahwa kamu akan menanggung kerugiannya, jika ada. Sambil melipat tangan, Chris berkata, Jordan, laki-laki harus menepati janjinya. Kau tidak bisa mengabaikan tanggung jawab membayar hanya karena aku sudah membayarnya. Ini semua karena kamu. Pada saat ini, para penonton juga mengangguk, berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan. Mereka semua tahu bahwa Jordan dan Chris adalah keturunan keluarga kaya, sedangkan sopir taksi itu hanyalah warga biasa. Jadi, mereka tentu berharap sopir taksi itu bisa mendapatkan keuntungan dari pertengkaran mereka. Chris sengaja menempatkan Jordan dalam posisi sulit karena dia tahu Jordan sekarang tidak punya uang. $800 mungkin merupakan jumlah uang yang besar bagi Jordan saat ini. Jordan selalu murah hati dan selalu menepati janjinya. Baru saja, sopir taksi itu mendengarkan instruksinya dan memacu kecepatannya untuk mengalahkan Chris, yang juga dianggap sebagai bantuan untuknya.
Oleh karena itu, Jordan juga mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Baiklah, saya akan mentransfer $800 kepada Anda juga." Sopir taksi itu pun bersemangat dan segera membuka aplikasi mobile banking miliknya. Ia pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih, terima kasih. Jordan membuka aplikasi PayPal miliknya. Meskipun rekening bank dan kartunya telah dibekukan, ia masih memiliki puluhan ribu dolar di rekeningnya. Namun, saat ia siap membayar, sebuah pesan muncul di layarnya. "Maaf, aktivitas abnormal telah terdeteksi di akun Anda. Transfer pembayaran, penerimaan, dan layanan lainnya untuk sementara tidak tersedia." "Apa? Aku tidak bisa melakukan transfer." Jordan tercengang. "Mungkinkah fungsi pembayaran PayPal saya juga diblokir?" Sopir taksi itu tertegun sejenak. "Mungkin Anda bisa mencoba Venmo." Jordan membuka Venmo lagi, tetapi ia masih menerima perintah yang sama. Karena nama aslinya terikat pada akun-akun tersebut, ia mengira dirinya pasti masuk daftar hitam, sebab ia tidak dapat menggunakan aplikasi pembayaran itu sama sekali. Mengerikan. Jordan sangat marah. Tidak ada cara lain baginya untuk membayar sopir taksi sebesar $800 karena ia tidak membawa uang tunai sebanyak itu. Pada saat itu, Chris datang dan mencibir. "Ada apa, Tuan Stele? Anda tidak dapat melakukan pembayaran. Akun Anda telah dinonaktifkan, ya? Hahaha, apa yang kamu banggakan saat kamu tidak punya uang?" Chris tiba-tiba berteriak pada Jordan dengan nada lebih kasar. Jordan kehilangan kesabarannya dan membentak dengan tangan terkepal, "Beraninya kau berbicara kepadaku dengan cara seperti itu?" Chris mendengus dingin. "Aku sudah cukup baik pada orang sepertimu yang mengingkari janji dan bahkan menipu sopir taksi. Kamu membuat sopir taksi itu menambah kecepatan dan berjanji akan bertanggung jawab atas akibatnya. Lakukan sekarang. Beri dia uang untuk memperbaiki mobilnya." Para penonton di sekitar pun ikut menimpali. Ya, $800 bukanlah jumlah yang besar. Siapapun mampu membelinya. Dia jelas tidak mau berpisah dengan uangnya. Dia berbicara dengan sangat baik di taksi, tetapi sekarang setelah kecelakaan terjadi, dia menolak untuk menepati janjinya. Percayalah padanya untuk menyebut dirinya seorang pria. Jordan benar-benar kesal dengan kata-kata ejekan mereka. Jordan menatap pengemudi itu dan berkata, "Tuan, ada yang salah dengan rekening pembayaran saya dan saya tidak punya banyak uang tunai sekarang. Berikan saya nomor telepon Anda dan saya akan meminta seseorang mentransfer uang tersebut kepada Anda. Saya berjanji tidak akan mengingkari janji saya dan saya pasti akan mengembalikan $800 itu kepada Anda." Sopir taksi itu menatap Jordan dengan jijik dan membalas, "Mengapa kamu mengatakan hal-hal baik tadi saat kamu tidak mau membayar? Aku pikir kamu sangat murah hati. Lupakan saja. Karena Tuan Heng sudah memberi saya ganti rugi sebesar $800, saya tidak akan menuntut lebih dari Anda. Saya bukan orang yang rakus dan suka menghambur-hamburkan uang. Kamu tidak perlu membayar biaya perbaikan mobil, tapi kamu harus membayarku untuk ongkos taksinya, kan? Tarifnya $3. Apakah Anda akan membayar dengan uang tunai atau pembayaran melalui ponsel?" Karena semua fungsi pembayaran telepon seluler Jordan telah dinonaktifkan, ia hanya dapat membayar secara tunai. Akan tetapi, setelah mencari di sakunya, dia menyadari dia tidak punya $1 pun.